Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah tentang pernyataan Presiden Prabowo di Jepang ya. Banyak media yang memberitakan, saya pilih dari Detik Finance. Judulnya, di depan bos-bos Jepang, Prabowo pastikan RI nggak pernah gagal bayar utang. Nah, ditayangkan Senin 30 Maret malam ya, jam 9 malam. Ini ada gambar Presiden dengan para tokoh-tokoh bisnis Jepang. Di sana ada papan Japan Indonesia Business Forum ya. Nah, beritanya begini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah. Hal ini Prabowo sampaikan dalam pertemuan dengan pengusaha Jepang dalam acara Japan Indonesia Business Forum, Tokyo, Jepang, Senin 30 Maret 2026. Prabowo menegaskan Indonesia memiliki reputasi yang konsisten dalam memenuhi kewajiban finansial. Konsistensi ini berhasil dipertahankan sejak puluhan tahun lalu, bahkan sepanjang sejarah RI. Reputasi kita sangat jelas. Reputasi ini bukan berusia 5, 10, atau 15 tahun. Saya rasa sudah puluhan tahun Indonesia memiliki reputasi seperti yang Anda ketahui. Kita tidak pernah gagal bayar utang. Tidak sekalipun dalam sejarah Republik Indonesia, ujar Prabowo dalam pidatonya di acara tersebut ya. Nah, ini berarti yang diberitakan kedua kalinya ya, Presiden di forum internasional, sebelumnya di Davos beberapa bulan yang lalu ya, bahwa Indonesia itu tidak pernah gagal bayar utang. Nah, saya bacakan lagi. Prabowo menegaskan komitmen tersebut dijaga bahkan pada saat Indonesia mengalami krisis. Ya, ia juga membandingkan konsistensi tersebut dengan negara-negara besar lain yang mengalami gagal bayar utang. Saya pikir ini penting. Di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali negara ekonomi besar yang gagal bayar. Bukan sekali, bahkan 2 kali, tetapi berkali-kali. Jadi Indonesia terlepas dari semua kekurangan kita, saya pikir kita telah membuktikan diri sebagai negara yang cukup terhormat, jelas Prabowo. Nah, Prabowo menambahkan, pemerintah akan menjamin perlindungan terhadap investor. Ia pun menawarkan peluang bagi investor untuk membangun kemitraan, untuk membangun industri dan tumbuh bersama. Sekarang kami menawarkan kemitraan nyata, ini di depan forum ya. Kami sedang mencari mitra untuk bergabung dengan kami untuk membangun industri, mentransfer teknologi, dan tumbuh bersama, pungkas Prabowo. Secara substansi yang beliau sampaikan ini benar ya, dan memang harus begitu. Harus persuasif dan menjelaskan tentang kondisi yang positif dari negara ini terhadap calon investor ya, gampangannya begitu. Dan investor itu tidak hanya seperti yang dikatakan oleh Presiden ini, langsung bergabung membangun industri, mentransfer teknologi, dan tetapi juga bisa dalam bentuk memberi utang ya, utang kepada swasta maupun kepada pemerintah ya. Jadi kan investasi itu bisa berupa utangan, bisa berupa investasi langsung, kurang lebih begitu. Nah, cukup beralasan pula Presiden meyakinkan kepada mereka bahwa Indonesia ini reputasinya good boys lah begitu ya. Orang yang tidak pernah lalai atas kewajibannya dalam hal utang maupun investasi. Investasi berarti juga memberikan keuntungan ya, yang menjadi hak dari investor. Ini benar sekali, dan betul juga Presiden mengatakan banyak negara, meskipun kalau kita telisik ya, lebih banyak yang tidak gagal ya, yang seperti Indonesia lebih banyak, tapi cukup banyak, puluhan ya, negara-negara, belasan lah sekurang-kurangnya itu yang tercatat pernah gagal bayar utang. Dan benar sekali Presiden mengatakan bahkan di saat krisis 97-98 kita tidak gagal bayar utang ya, itu benar juga. Tetapi memang menarik ya, ini sudah 2 kali dinyatakan secara cukup eksplisit, dan mungkin beberapa kalimat ya, ya kalau ditulis itu ya paragraf jadinya kan, di Davos, maupun di Davos kan berarti pendengarnya ya sana, yaitu forum-forum investor Eropa. Nah, ini di
Jepang. Ya. Artinya ini menimbulkan juga spekulasi ya, spekulasi dalam arti spekulasi analisis. Itu berarti presiden tuh tahu itu ada penilaian pihak-pihak yang mulai menengarai bahwa Indonesia bisa gagal bayar utang. Jadi kan untuk menjawab kekhawatiran tersebut ini dinyatakan. Dan jangan lupa meskipun belum cukup ekstrim ya, maksudnya kita belum diberi penilaian yang sangat buruk. Penilaian Moody's dan Fitch itu sebenarnya sudah bukan sedikit ya, memberikan warning bahwa kita outlook ke depan bisa turun menjadi tidak layak investasi. Atau sekarang itu kita layak investasi tapi grade-nya di bawah ya, nggak paling bawah tapi satu strip di atas yang paling bawah dari layak investasi. Bisa saja dia turun lompat menjadi tidak layak investasi. Nah, salah satu ukuran tidak layak investasi itu ya karena gagal bayar utang atau meragukan bayar utangnya. Jadi berarti kan presiden cukup tahu ya ini, beliau tahu mestinya diberi masukan atau disampaikan informasi oleh para pembantunya bahwa ada penilaian dari lembaga rating internasional mulai tanda petik ya ini ragu ke depannya kira-kira fiskal Indonesia ini dan dalam secara lebih khusus kemampuan membayar utang dan kewajibannya cukup nggak. Nah, di outlook negatif itu artinya bisa saja kalau dikelola tidak baik. Biasanya kalau outlook itu setahun ya umurnya. Setelah setahun baru ada kecuali ada kejadian khusus bisa 6 bulan setahun ke depan bisa rating kita diturunkan. Artinya itu lembaga rating itu lebih konservatif sebetulnya, betul-betul berdasarkan fakta yang sudah nyata. Tetapi kalangan ekonom termasuk saya itu sudah mengingatkan lebih tanda petik ya lebih tegas ya kepada pemerintah bahwa potensi untuk risiko ya tepatnya risiko untuk gagal bayar utang itu sudah mulai muncul. Yang namanya risiko ya tentu 5%, 10%, 20%, kalau 100% mah bukan risiko, itu kejadian namanya. Nah, tetapi dalam kerangka analisis ekonomi, terutama ekonomi makro, ketika risiko itu sudah mencapai lebih dari 5%, misalnya ekonom ditanya tentang mungkin nggak resesi di 6 bulan ke depan. Kalau jawabannya masih di bawah 5% dari responden itu, atau masing-masing responden memberi skala yang di bawah 5%, itu manageable, itu artinya wajar. Nggak ada negara yang mungkin sama sekali tidak ada risiko resesi, apalagi krisis ya. Tetapi kalau sudah di atas 5%, 10-20%, nah itu sudah warning ya sebetulnya. Nah, menurut saya, dari berbagai survei, kemudian saya sendiri sebagai ekonom dan lembaga Cyber Institute itu sudah melihat risiko gagal bayar utang ini sudah menyentuh angka sekitar 20-25%. Sebutlah 25%, seperempatnya. Artinya 75%-nya tetap kemungkinan besar bisa memenuhi ya. Tapi kalau tidak dikelola yang 25% ini bisa melonjak terutama akibat external shock ya, guncangan eksternal. Saya pribadi ekonom maupun di lembaga saya Bright itu tetap percaya kalau pemerintah mengelola fiskalnya dengan lebih hati-hati, dengan baik, ini risiko yang 25 ini akan turun menjadi lebih rendah atau tidak sampai terjadi. Nah, kembali ke berita ini, ya artinya presiden menyadari ada penilaian seperti itu dari lembaga rating atau yang lebih keras dari lembaga-lembaga think tank ekonomi atau ekonom-ekonom di domestik yang mengingatkan ini, beliau ini menjawabnya seperti itu. Yang kedua, bisa juga kita tafsirkan, artinya pemerintah kan butuh investasi dan butuh utang. Nah, disebut-sebut utang berarti secara jelas presiden ini ingin mengatakan Indonesia butuh utang luar negeri ya. Pemerintah terutama dalam hal ini gagal bayar utang ini konteksnya pemerintah. Nah, jadi wajar kan, meyakinkanlah kami ini nggak pernah gagal bayar. Nah, itu kan berarti sama dengan mengatakan ya kami butuh utang. Kalau nggak ngapain juga bilang itu kalau tidak butuh utang. Yang ketiga, dan ini yang menurut saya paling perlu ditimbang-timbang oleh pemirsa. Tapi sekali lagi ini pendapat saya ya, belum tentu saya benar. Tapi nggak ada salahnya kalau saya sebagai ekonom punya kewajiban moral mengingatkan risiko ada. Yang ketiga itu adalah segala sesuatu itu biasanya pernah terjadi pertama kalinya. Jadi tidak bisa menjadi argumen kita tidak pernah gagal, maka kali ini tidak gagal, itu bukanlah argumen. Soal sekarang gagal atau tidak adalah kondisi
kekinian kita dan prospek ke depannya, bukan masa lalunya. Ya, kita bertekad bayar, tapi nggak mampu. Ya, seperti juga beberapa kredit macet di bank, tidak berarti si debiturnya itu tidak mau bayar ya, tapi kemampuan bayarnya yang tidak mencukupi sehingga dia bermasalah kreditnya dan sampai bahkan sebagian dari mereka gagal bayar. Biasanya gagal bayar tersebut bukan gagal bayar cicilan ya, karena cicilan itu bisa direstrukturisasi. Kalau dalam konteks pemerintah bisa debt switching, bisa revolving, bisa menukar surat utang lama dengan surat utang baru. Tapi bunga kan terus berjalan. Baik itu perusahaan, individu maupun pemerintah, gagal bayar kewajiban utang itu biasanya adalah bunga ya. Jarang kalau sudah sampai kepada cicilan berarti udah krisis beneran. Menuju krisis itu gagal bayar bunga. Nah, itu juga yang disoroti oleh Fitch misalnya, bahwa kita itu bayar bunga dibandingkan pendapatannya sudah di atas 15%. Perhitungan saya Bright sudah berdasarkan angka-angka APBN sudah mencapai 18,7%, menuju 19% di tahun 2026 ini. Jauh melampaui rekomendasi yang sebetulnya untuk bunga itu hanya 7-10% bunga ya. Nah, maka untuk hal ketiga yang saya ingatkan ini, Presiden harus berhati-hati. Kita belum pernah gagal bayar, tanda petik, bunga utang, tetapi segala sesuatu bisa terjadi pertama kalinya. Mudah-mudahan Presiden betul-betul memerintahkan jajarannya dan beliau sendiri juga mengatur kebijakan yang agar itu tidak terjadi. Karena kan luar biasa juga kalau tercatat dia presiden pertama yang gagal bayar utang, kan juga tidak baik buat reputasi Presiden Prabowo. Mudah-mudahan penyampaian Presiden tentang kami tidak pernah gagal bayar utang ini diikuti dengan tindakan-tindakan yang benar-benar mengarah kepada kita memitigasi jangan sampai terjadi gagal bayar utang.